Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Nama Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto kembali masuk ke dalam daftar usulan Kementerian Sosial sebagai pahlawan nasional. Namun usulan Soeharto menjadi pahlawan nasional justru menuai polemik. Masuknya kembali nama Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto ke dalam daftar pahlawan nasional menimbulkan pro dan kontra. Dukungan datang dari pihak Istana. Menteri Sekretaris Negara sekaligus juru bicara Istana Prasetyo Hadi menilai tidak ada yang salah dengan usulan Soeharto menjadi pahlawan nasional. Menurutnya, sudah sewajarnya mantan kepala negara diusulkan sebagai pahlawan nasional. Prasetyo juga mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menilai prestasi Indonesia saat ini tak luput dari kebijakan para pendahulu. Semua presiden menurutnya memiliki jasa masing-masing. Sementara itu, penolakan datang dari Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid yang menilai usulan Soeharto menjadi pahlawan nasional sebagai langkah yang bermasalah dan ahistoris. Menurutnya, selama 32 tahun menjabat sebagai presiden, Soeharto memimpin dengan tangan besi melalui rezim Orde Baru yang penuh pelanggaran HAM, pengagangan kebebasan sipil, dan penyalahgunaan kekuasaan. Reaksi keras juga diberikan Gerakan Masyarakat Sipil Adil Soeharto atau GEMAS. Kelompok yang terdiri dari koalisi sipil hingga keluarga korban pelanggaran HAM ini juga telah mengirimkan surat terbuka penolakan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto kepada Kemensos. Terkait hal ini, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul masih mengkaji usulan pemberian gelar pahlawan kepada Presiden kedua RI Soeharto. Ia juga mengaku sudah mendengarkan sejumlah masukan soal rencana pemberian gelar kepada Soeharto. Gus Ipul menjelaskan, secara prosedur usulan gelar pahlawan harus dilakukan secara berjenjang, mulai dari masyarakat, sejarawan, hingga tingkat gubernur. Pemberian gelar pahlawan nasional sebagai bentuk penghargaan negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi? Berikut informasinya. Usulan Soeharto menjadi pahlawan nasional menimbulkan pro dan kontra. Nama Soeharto yang lekat dengan ABRI dan Golkar merupakan penguasa di masa Orde Baru yang kemudian dijatuhkan pada Reformasi 1998. Gelombang Reformasi 1998 menjatuhkan 32 tahun Orde Baru, lahir dengan tuntutan menghapuskan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini seolah bertolak belakang dengan makna gelar pahlawan nasional sebagai bentuk penghargaan negara. Pahlawan nasional merupakan gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, mereka yang gugur demi membela bangsa dan negara atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia patut diberi gelar pahlawan nasional. Untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Hal ini diatur dalam pasal 25 dan pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Berikut merupakan syarat-syarat umum dan khusus pemberian gelar pahlawan nasional.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegaskan Bupati Indramayu Luki Hakim akan diberi sanksi mulai pekan depan dengan mengikuti kegiatan di Kemendagri minimal 1 hari dalam 1 minggu. Sanksi ini merupakan buntut liburan Luki Hakim ke Jepang tanpa izin. Kementerian Dalam Negeri memutuskan untuk menjatuhkan sanksi dalam bentuk pendalaman mengenai tata kelola politik pemerintahan dalam waktu 3 bulan dan paling tidak 1 hari dalam seminggu. Bupati Indramayu diwajibkan untuk hadir di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Pak Bupati Indramayu diminta untuk membagi tugas-tugas pokoknya sebagai kepala daerah dengan pendalaman tentang tata kelola politik pemerintahan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Bupati diminta untuk hadir langsung ikut dalam kegiatan-kegiatan yang nantinya akan dilakukan di keseluruhan komponen yang ada di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Pak Bupati akan mengikuti misalnya kegiatan dan paparan dari Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Direktur Jenderal Keuangan Daerah, Bangda, dan lain-lain. Jadi keseluruhan komponen dari Kementerian Dalam Negeri nanti akan memberikan materi dan meminta Pak Bupati untuk mengikuti itu, dan tentunya dengan pengaturan antara tugas pokok beliau sebagai kepala daerah dan juga sanksi yang dijatuhkan. Kementerian Dalam Negeri juga meminta kepada seluruh kepala daerah untuk memahami ini, menjadikan peristiwa ini sebagai pembelajaran bagi semua, bahwa cuti bersama itu adalah untuk rakyat dan bukan untuk pejabat. Kepala daerah adalah tugas pelayanan publik tanpa henti yang harus dipahami oleh seluruh kepala daerah. Seluruh kepala daerah wajib untuk mengajukan permohonan izin kepada Kementerian Dalam Negeri untuk Bupati Wali Kota dan kepada Presiden untuk Gubernur. Apapun tujuannya, kemanapun tujuannya, dan kapanpun pelaksanaannya wajib. Pak Bupati tetap menjalani tugasnya sebagai kepala daerah. Pak Bupati dibutuhkan untuk sinkronisasi RPJMD. Pak Bupati dibutuhkan untuk segera mengawal program prioritas. Pak Bupati dibutuhkan juga untuk memaksimalkan pelayanan publik. Jadi Pak Bupati diminta untuk membagi waktunya antara pelayanan publik, tugas-tugas pokok sebagai Bupati, dan juga menjalani sanksi dari Kementerian Dalam Negeri tadi. Jadi paling tidak 1 hari dalam seminggu diminta kehadirannya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dan nanti jadwalnya akan disusun oleh Pak Sekjen agar bisa ditaati dan dilaksanakan oleh Pak Bupati. Kapan sanksinya akan mulai? Minggu depan mulai berlaku. Ya, kami meminta Pak Bupati untuk mengatur keseluruhan waktunya dan sesegera mungkin dilaksanakan di hari pertama di minggu depan, artinya hari Senin.